Episode 31, Mantan Menantuku. Rencananya Juwita akan menjenguk sahabatnya ke rumah sakit. Tapi ternyata Ciara sudah pulang dan sekarang lihatlah. Dia sudah duduk di pinggiran ranjangnya dengan cengiran khasnya. Kenapa gak bilang kalau kamu kecelakaan dan masuk rumah sakit? Kalau bukan karena aku nyari kamu di apartemen dan langsung telepon sendiri, pasti kamu gak akan kasih tahu kan? Juwita ngomel-ngomel, merasa tidak berarti karena Ciara tidak memberitahukan masalah kecelakaannya. Maaf, masalahnya aku gak apa-apa, cuma menginap semalam dan sekarang udah boleh pulang. Jawab Ciara merasa tidak enak hati. Juwita menghirup udara dalam-dalam. Kemudian duduk di samping Ciara masih dalam mode ngambek. Lalu siapa yang jaga kamu? Ciara menghadap Juwita dan menarik tangannya. Ada Om Ferry sama Tante Lia yang langsung datang. Ada Arkan juga yang menemani aku. Jawab Ciara menutup mulutnya. Dia keceplosan. Padahal Ciara masih belum ingin cerita jika Arkan adalah mantan suaminya. Arkan? Cicit Juwita. Arkan siapa? Ciara, aku akan benci kamu kalau sampai kamu gak cerita. Ciara menghela nafas. Sepertinya dia harus menceritakan siapa Arkan itu. Arkan, tetangga baru kita. Dia yang jagain aku. Juwita langsung loncat berdiri. What? Arkan si cowok tampan itu? OMG, demi apa? Gak perlu heboh Juwita. Oke. Jadi kalian sudah dekat satu sama lain? Ya? Jawab Ciara. Dia tidak akan berbohong pada sahabatnya itu. Jadi, kamu dijaga semalaman sama tetangga baru kita yang tampan itu? Lagi-lagi Ciara mengangguk. Udah, jangan tanya lagi. Aku akan cerita semuanya padamu. Ujar Ciara. Kyo membuka matanya perlahan. Hal yang pertama kali dilihatnya adalah sang mama yang sedang menatap depan dengan pandangan kosong. Nampak lingkaran hitam di bawah matanya dan wajah yang lesu. Ma. Salma langsung menoleh ketika mendengar suara Kyo yang memanggilnya. Sayang, kamu akhirnya sadar. Mama panggilkan dokter dulu. Salma bangkit dan memencet tombol untuk memanggil dokter. Perasaannya sungguh lega luar biasa karena melihat sang putra sulung yang sudah sangat sadar setelah 2 hari memejamkan matanya. Wanita itu tidak akan sanggup melihat Kyo harus terbang lemah di atas ranjang itu. Sejak kecil Kyo selalu sakit-sakitan dan sering masuk rumah sakit. Kyo bisa menjadi lebih sehat ketika menginjak usia remaja dan dia menetap di Jepang. Beberapa orang masuk ke dalam ruangan Kyo. Kemudian sang dokter memeriksa keadaan pemuda itu. Kondisi Kyo sudah membaik. Dia hanya terkena gegar otak ringan karena benturan, tapi tidak membuatnya harus sampai hilang ingatan. Doni yang mengetahui kondisi Kyo yang sudah sadar, akhirnya menemui putra biologisnya itu setelah dokter selesai memeriksa keadaan Kyo. Doni bisa melihat mata hitam itu
menatap matanya. Mungkin dia bertanya-tanya, siapakah pria tua itu? Namaku Doni, dan aku yang menyebabkanmu menjadi seperti ini. Maaf, ujar Doni pada putranya yang baru saja dia ketahui itu. Kyo menatap ibunya, seakan meminta penjelasan. Salma langsung berjalan mendekat dan mengelus rambut putranya itu. Iya, Pak Doni sudah menanggung semua biaya rumah sakit kamu dan Ciara, ujar Salma. Kyo langsung teringat pada Ciara. Mah, Ciara di mana? Gimana keadaan Ciara? Seru Kyo menarik dengan Salma. Ciara baik-baik saja. Dia bahkan sudah pulang. Tadi dia menitipkan salam padamu, jawab Salma. Doni merasa jika Kyo dan Ciara memiliki hubungan karena melihat kekhawatiran di wajah pemuda itu. Syukurlah, Mah. Aku senang jika mendengar kabar bahwa Ciara baik-baik saja, ujar Kyo memperlihatkan wajah lega. Nak, apakah kamu ada hubungannya dengan Ciara? Tanya Doni pada Kyo. Jika memang Kyo dan Ciara ada hubungan, dia pasti akan merestui Kyo dan meminta putranya yang baru saja ia ketahui itu untuk segera menjerat dalam pernikahan. Fokusnya adalah menikahkan Arkan dengan Jihan, karena sebuah misi agar seluruh aset milik keluarga Jihan bisa jatuh di tangannya. Salma dan Kyo sama-sama mengerutkan keningnya ketika mendengar pertanyaan Doni. Apa Anda mengenal Ciara? Tanya Salma. Ya, Ciara adalah mantan menantuku. Jihan menatap gedung apartemen di depannya. Doni mengatakan jika Arkan menempati apartemen di gedung tersebut. Wanita cantik itu menarik kopernya dan segera masuk ke dalam lift. Jihan juga sudah mengetahui di mana unit Arkan berada. Berbekal informasi dari Doni, Jihan juga mendapatkan kartu akses apartemen Arkan. Arkan, I'm coming. Bersambung.